البدر كطلعته وجه جميل والشمس كبسمته ظل ظليل هو عبد الله سيد الخلق ومصطفاه وحبيب الله خير مبعوث من وحي الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات الله عليه هو خير عباد الله خير البرايا حي فينا بهداه حلو الوصايا نسألك الله أن تجمعنا يوما برسول الله Pengikut yang setia mengikuti ajaran-ajarannya, mudah-mudahan kita yang hadir di sini termasuk umatnya yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya dan telah mendapatkan syafaatul uzma di yaumil hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu sifat orang-orang beriman yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu sifat tawakalnya kepada Allah. Sifat berserah diri penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Qur'an sering kita baca, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang tawakal. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita orang-orang beriman untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah lah hendaklah orang-orang beriman itu berserah diri. Ikhwatul iman rahimakumullah. Itu berarti setiap orang-orang yang menginginkan dirinya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu sifat orang beriman yaitu tawakal ini harus ada di dalam dirinya. Kan setiap kita pengen dicintai oleh Allah, betul Pak? Maka kita pun harus berusaha menjadi orang-orang beriman yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang ingin menjadi orang tawakal, tapi tidak sedikit dari mereka yang belum tahu mungkin ilmunya. Maka insya Allah siang hari yang berbahagia ini kita akan sedikit membahas bagaimana sih tawakal itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak cara kita untuk menjadi orang yang tawakal, usaha kita menjadi orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala paling tidak ada 5. Ada berapa Pak? Ada banyak. Berarti nggak konsen ini ngaji ya. Dari sekian banyak kan gitu. Paling tidak ada. Saya berdiri aja ya. Ketinggian meja. Paling tidak ada 5 nih. Yang pertama, salimul qalbi. Hati yang tulus hanya mengharap ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharap kepada yang lainnya. Kalau misalkan kita mengharap kepada orang, pujian, sanjungan dan lain sebagainya, maka sudah dipastikan kita hanya akan mendapatkan kecewa. Tapi berbeda kalau misalkan kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan merasakan kebahagiaan dan motivasi yang tidak akan pernah hilang kalau sandaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Luqman. Ini orang luar biasa, Pak. Saking dahsyatnya bagaimana pendidikan Luqman itu kepada orang, bahkan kepada anak-anaknya tercinta, sehingga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah surat Luqman. Dalam sebuah kisah, Luqmanul Hakim ingin mengajarkan anaknya bagaimana caranya
kita hidup itu hanya untuk mencari pandangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali engkau mencari pandangan dari manusia. Karena kalau misalkan engkau mencari pandangan dari manusia, setiap orang itu berbeda Pak menilai kita. Tergantung suasana hati biasanya. Kalau misalkan kita aja nih contohnya senang sama seseorang, misal, jangankan orang itu benar, salahnya aja masih bisa kita maklumi, betul. Tapi kalau misalkan kita udah benci, empet sama seseorang, jangankan orang itu salah, benernya aja masih kita anggap salah. Melihat orang yang kita benci, buka Quran, dia soleh, belagu, bukannya dipuji malah mendapat cercaan. Itu seseorang tuh kalau misalkan memandang orang lain, biasanya tergantung hatinya. Tapi kalau misalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilihat daripada keikhlasannya. Baik, singkat cerita, Luqmanul Hakim ingin mengajak anaknya memberikan pelajaran berharga ini. Hendaklah engkau di dalam hidup ini hanya mencari pandangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan mencari pandangan kepada manusia. Maka Luqmanul Hakim akan melewati beberapa kampung membawa seekor keledai. Ada yang ingat ceritanya? Cerita ini mungkin sering disampaikan oleh guru kita, nggak apa-apa ya kita ulang. Kita akan melewati sebuah kampung yang pertama. Di sana banyak berkerumun orang. Sekarang ayah yang naik duluan, kamu yang nuntun. Nanti setelah kita melewati kerumunan orang itu, kita dengarkan pendapat mereka. Baik ayah, lewat nih Pak, kucluk, 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 kucluk. Udah melewati kerumunan orang, mereka duduk diam, dengarkan apa kata orang. Apa orang bilang? Dasar bapak yang gak sayang sama anak. Anaknya suruh nuntun keledai, dia enak-enakan. Nah, udah kamu dengar? Sudah. Tadi kampung yang pertama kita lewatin, ayah naik duluan, kamu nuntun, salah katanya. Sekarang kampung yang kedua kita lewatin, gantian kamu yang naik, biar ayah yang nuntun, kata Luqmanul Hakim. Kucluk, kucluk, kucluk. Setelah lewat, mereka mendengarkan apa kata orang tentang mereka. Apa kata orang? Dasar anak durhaka. Bapaknya suruh nuntun, dia enak-enakan naik keledai. Udah dengar? Sudah. Luar biasa kata orang. Tadi ayah naik duluan, kamu nuntun, salah kata orang. Kamu naik, ayah nuntun, salah juga dibilang orang. Sekarang kampung yang ketiga. Tadi misalkan semuanya salah, sekarang kita naik berdua ke atas keledai. Kucluk, kucluk, kucluk kayaknya. Apa kata orang tentang mereka berdua? Dasar bapakmu anak sama. Itu keledai udah ngap-ngapan dinaikin berdua. Tidak berperi kebinatangan katanya. Salah juga kata orang. Kita yang terakhir nih, sekalian aja deh kita jual. Ya, kita akan melewati sebuah pasar. Tadi saya naik duluan, kamu nuntun, salah. Kamu naik, saya nuntun, juga salah. Kita naikin berdua juga salah. Sekarang mah gantian dah, itu keledai kita ikat, kita gotong bareng-bareng ke pasar. Sampai pasar, apa kata orang? Orang pada ketawa, cengengesan. Dasar bapakmu anak sama-sama blow on. Itu keledai sehat-sehat, ngapain kagak ditaikin, malah digotong-gotong. Tuh, 4 golongan manusia yang mereka temui, enggak ada yang memberikan nilai positif. Itu mah manusia. Tapi kalau misalkan kita hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi Allah setiap perbuatan amal ibadah kita pasti Allah tersediakan pahalanya. Oleh karenanya, motivasi yang tidak akan pernah hilang ketika kita beramal soleh, hendaklah setiap kita hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan banyak berharap kepada ciptaannya. Yang keberapa itu Pak? Yang keberapa? Yang ketujuh. Yang pertama, apa tadi yang pertama? Salimul qalbi, hati yang tulus. Yang kedua nih, cara kita, usaha kita untuk menjadi orang yang tawakal, husnul ibadah.
ibadah yang bagus. Kalau misalkan setiap kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh, maka biasanya tercermin daripada ibadahnya yang bagus. Apalagi kalau misalkan kita bercermin kepada baginda Rasul, malu ya. Rasul itu kan pernah diceritakan dari Siti Aisyah. Siti Aisyah sedih melihat baginda Rasul luar biasa ibadahnya, sampai kakinya bengkak-bengkak karena berdiri sholat malamnya lama. Sampai bertanya Siti Aisyah kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, lima tasna'u hadza, kenapa engkau melakukan ini? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala qad ghufira dzambika min dzambika ma ta'akhkhar? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni dosamu yang telah lalu yang akan datang? Apa jawab Rasul? Afala akunu 'abdan syakur. Emangnya saya nggak pantas menjadi hamba yang bersyukur? Tanda syukur baginda Rasul yang ibadahnya luar biasa saja sampai bengkak kakinya. Kita alhamdulillah, kan begitunya. Mudah-mudahan kita semuanya bengkak kaki dalam ibadah, amin. Dikit amat yang amin. Ibadah memang luar biasa berat, apalagi ditambah dengan berbagai macam godaan setan. Wah, luar biasa, tambah komplit penderitaan kita. Ingat nih, dalam masalah ibadah, dalam masalah kebaikan, dari sekian banyak cara setan menggoda kita, paling nggak yang harus kita ingat ada 4 J. Ada berapa Pak tadi? Tuh kan salah lagi. Ada banyak, paling nggak ada. Tuh, setuju ini? Ini biar hafal nih. Cara setan menggoda kita biar nggak melakukan kebaikan, biar kita jauh betul sama kebaikan. Ada banyak, paling nggak ada 4. Bareng-bareng, 1 JT, bareng 1 2 3. Nah begitu lah kompaknya. Ibu-ibu yang kedua JA. 1 2. Yang ketiga JB. Apa yang ketiga? 1 2 3. Yang terakhir JI. Apa yang terakhir? 1 2 3 4. Iya. Mudah-mudahan 4 itu bisa memberikan motivasi buat kita, amin ya Bapak. Udah hafal Pak ya? Kita bahas kan. 1, setan menggoda kita dengan JT. Apa sih JT? Jangan tahu. Bagaimana caranya orang-orang beriman ini dijauhkan oleh setan daripada ilmu pengetahuan, khususnya ilmu agama. Biar apa? Biar dia nggak kenal lagi mana halal, mana haram, mana yang boleh, mana yang tidak. Ditabrak aja semuanya. Memang sih KTP-nya Islam, memang sih dia sholat, tapi ternyata pemahamannya tentang agama tidak sepenuhnya betul bagaimana yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ikhwatul iman rahimakumullah, jangan kaget kalau misalkan di mana-mana majlis ilmu mah sedikit orangnya. Ini syukur aja nih, alhamdulillah saya baru pertama kali ini kayaknya Pak ngisi pengajian, banyak bener yang hadir sampai penuh masjid, alhamdulillah. Iya. Kalau di kampung kita kira-kira ada nggak segini? Di masjid kita kalau ngaji ada ya, alhamdulillah ribuan sebetulnya sama malaikat-malaikatnya. Iya. Udah mau ngaji nih kita, udah mau ngaji, setan berhenti nggak ngegoda kita? Tidak. Ya, kita kadang ada pengajian, contohnya tadi aja Pak, ketika kita mau sholat zuhur berjamaah, karena nanti ada pengajian, pertama kali buka pintu apa yang kita cari? Iya, tempat duduk favorit. Berebutan itu. Ya, 1 biasanya pojokan. 2 deket tiang gitu. Jangan tersinggung ini ya. Yang
ketika kalau misalkan ada AC ataupun kipas angin dekat AC enak betul Pak. Makanya luar biasa kata baginda Rasul, majlis ilmu itu salah satu taman di antara taman surga. Ya, ketika gurunya assalamualaikum udah nguap dia. Gurunya cerita udah ngor. Tidur yang paling enak ketika kapan coba Pak? Ketika pas ngaji. Ya. Duduk sila aja sergap enak betul. Insya Allah. Makanya besok kalau ada teman kita yang punya penyakit insomnia, katanya susah tidur, bawa ke tempat insya Allah pulas. Emang begitu godaan orang ngaji mah, ya ngantuk luar biasa. Nih setan udah menggoda kita nih, udah kita mau ngaji aja digodanya luar biasa. Maka jangan heran kalau misalkan ketika kita ngaji digoda oleh setan, biar apa yang disampaikan gurunya nggak sampai kepada dirinya, apalagi termotivasi untuk bisa mengamalkannya. Oh ternyata alhamdulillah ini ya, orang-orang di Wikama ketika ngajinya serius, jarang yang ngantuk. Semuanya merhatiin dan paham apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Maka datang nih godaan setan yang kedua. Apa tadi? Jangan amalkan. Biarin dia paham ilmunya, biarin dia ngerti maksudnya. Gimana caranya itu ilmu cuma sekedar tahu, enggak berbuah dengan amal kebaikan dan soleh. Makanya jangan heran juga ikhwatal iman rahimakumullah, di dalam kehidupan kita banyak banget orang yang detailnya ngebrero. Bahas mana ngebrero ini? Panjang betul ya. Kiai Haji Dr. Asep Masinar LC MA MM MCK misalnya. Saking panjangnya itu detailnya. Ilmunya kan udah kebayang sama kita Pak, pasti berlemari tuh bukunya. Detailnya aja udah ngebrero begitu susah nyatetnya. Kalau ngisi formulir udah kehabisan kotak gitu. Tapi gimana caranya itu ilmu banyak doang, nggak bisa berbuah amal. Alhamdulillah ini, maka syukur alhamdulillah. Mungkin meskipun ilmu kita belum sebanyak guru-guru kita yang lainnya, yang penting ilmu sedikit tapi mampu memotivasi kita untuk beramal kebaikan. Maka syukur ini. Kenapa sih setan berusaha dengan sekuat tenaga biar orang beriman ini nggak mau beramal? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Surat apa itu? Surat apa? Yang nggak tahu bilang aja biar gampang, surat Al-Quran. Biar gesit ya. Cari aja Ustaz, di sana ada banyak tuh. Surat At-Tin. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kemudian mereka pahalanya nggak bisa dihitung Pak. Kenapa? Saking banyaknya. Nih, setan tahu ayat ini. Kalau misalkan orang-orang beriman kemudian mau beramal soleh dengan kemampuan ilmunya, maka pahalanya udah nggak bisa dihitung. Setan nggak suka kalau melihat orang beriman model begini. Digoda betul kita untuk malas beramal soleh. Tapi syukur alhamdulillah ini Majlis Ta'lim Wikamah udah tahu ilmunya, pinter-pinter masalah agamanya, kemudian juga rajin beramal soleh, alhamdulillah. Maka masuk godaan setan yang ketiga. Apa tadi? JB. Jangan banyak-banyak tuh. Gimana caranya? Dalam beramal soleh itu dikit aja, nggak usah banyak, supaya banyak kesalahan dan dosanya ketimbang banyak pahalanya. Kalau misalkan Pak ada orang yang lebih banyak dosanya ketimbang pahalanya, tempatnya di mana kira-kira ini? Udah pasti jadi ahli neraka. Itu tujuan utama setan di dalam menggoda kita umat manusia. Maka mereka berusaha sekuat tenaga, gimana caranya amalnya dikit aja, jangan banyak. Masya Allah, orang ngaji aja
Kalau kita ngaji, duduk nih Pak, berapa menit cuma? 1 jam dah ya. Sama kita nonton konser. Siapa misalkan band yang ternama sekarang yang kita demenin, Wali ya. Itu konser kita nonton sambil berdiri 7 jam. Berasanya cuma 1 jam. Kan begitu. Senang kita. Tapi kalau misalkan buat ngaji Pak, cuma 1 jam aja 7 macam duduk udah kita kerjain. Ya. Ada yang udah ganjel kanan, ganjel kiri, udah batek kanan, batek kiri, ngeblonjor. Ini kalau nggak pada malu sambil tiduran sambil ngaji. Emang begitu seninya, iya. Mangga kan begitu. Luar biasa ini. Ngap-ngapan kita cuma nujus guru kita bicara 1 jam, udah ngeliat jam lagi. Alasannya masuk kerja Ustaz. Padahal udah bilang ngap-ngapan. Kemudian sholat. Coba dah, sholat kita. Sholat jamaah sama sholat sendiri sama nggak beda Pak biasanya kita? Kalau sholat jamaah sih keren-keren, bacaan paling pendek Sabihi sama Wadduha. Giliran sholat sendiri, Pak, halo, sholat sendiri, baca apa kita? Alhamdulillah, jujur kan? Kita orang yang paling pintar tentang Al-Quran, dicari betul mana ayat yang paling pas buat kita. Waduh, ketemu wal asri, temennya inna a'tayna. Surat favorit biasanya hafal semua gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Atau kita nih, alhamdulillah kita semuanya sholat tarawih ya, alhamdulillah. Ketika DKM nempel jadwal imam tarawih, kita kan bareng-bareng lihat tuh Pak. Coba kita pertama kali lihat jadwal imam tarawih, apa yang kita pikirin? Nyari imam. Nih imam lelet nih. Diciriin betul sama kita. Biasanya jamaahnya juga berkurang. Tapi kalau ini dia imam favorit saya nih. Espresso ya. Luar biasa. Biasanya rada banyak pengalaman pribadi Pak ya, mohon maaf. Nih emang setan begitu tipikalnya. Ya. Kalau yang lebih parah lagi berbicara tentang sodako tuh. Setuju ini? Kita sholat Jumat. Pertama kali pergi dari rumah, apa yang kita bawa Pak? Bawa gambar keci, apa bawa gambar kolok? Jujur, ini mau sholat atau mau perang kita? Ya, masa pergi bawa kolok kan begitu? Masya Allah. Melihat kotak Jumat, tahu kotak Jumat? Pengertian kotak Jumat itu sesuatu yang paling gancang jalannya ketika pas sholat Jumat itu botak-botak nggak berhenti ya, lancar bener ya, alhamdulillah. Ketika berhenti sama-sama kita buka dompet. Ngapain buka dompet kita Pak? Iya, nyari warna, betul Bu? Merah lewat, biru lewat, hijau lewat, ungu lewat, abu-abu ya. Kalau biru yang satu lagi malu nyebutinnya ya. Berapa abu-abu itu? Nyambutnya di pelan banget, betul Bu? Udah lempet itu duit takut rolling. Iya, Masya Allah. Nih, emang kita begitu, betul Pak? Nah, kayaknya banyak yang gak terima nih. Tes yang kedua dah, Bu. Kalau misalkan kita punya duit 7.000, berapa duit yang masukin kotak? Jujur, puasa. 2.000. Kalau punya duit 71.000, berapa duit yang masukin kotak? Berapa? Yang di bawahnya kelasnya kecil ya. Dari kecil sampai yang gede sama nilainya. Padahal kalau kita ke terminal, mohon maaf ini Bapak Ibu, kita misalkan buang air, berapa duit kita harus keluarin? Boleh 1.000? Boleh separuh. 2
duduk gitu. Kita mau yang jaga, masya Allah tuh. Kalau kita banyak-banyak beramal soleh, setan khawatir ini. Nanti banyak orang beriman masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan utama setan menggoda kita orang beriman, biar banyak-banyak nanti teman dia di neraka. Nauzubillah ini. Oh ternyata alhamdulillah ini jamaah WK luar biasa ya, ilmunya banyak, amal solehnya tulus, kemudian yang ketiga banyak betul rajin di dalam beramal soleh ya. Kemudian datang godaan setan yang terakhir apa tadi? JI, jangan ikhlas. Waduh, ajian pamungkas setan nih Pak. Gimana caranya biar kata banyak amal solehnya tapi tidak ikhlas di dalam hatinya? Dapat nggak pahalanya Pak? Tidak. Ya, kita datang ke masjid pengen disebut orang yang paling soleh, hilang pahalanya. Nyambut duitnya warna merah betul, ya bukan warna abu-abu. Tapi kalau misalkan tinggi lagi biar kelihatan disebut orang dermawan. Dapat pahala nggak nih? Tidak, ya nauzubillah. Maka itu adalah salah satu tipu daya setan menggoda kita orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ciri orang-orang yang tidak bisa digoda oleh setan adalah illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali mereka hamba-hamba ya Allah yang ikhlas betul hanya mencari pandangan dan nilai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ini yang tidak bisa digoda oleh syaitan. Jadi ada berapa tipu daya setan? Ada banyak, alhamdulillah. Satu, paling enggak ada satu apa? JT, jangan tahu, berarti kita harus tahu. Kedua, apa aja? Jangan amalkan, berarti kita harus beramal dengan ilmu kita. Yang ketiga, apa JB? Berarti harus banyak kita amal solehnya. Kemudian yang keempat, apa jadi? Berarti belajar kita harus ikhlas melaksanakan setiap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya mengharap pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatul iman rahimakumullah, lanjut ya. Jam 1 kurang 15. Lanjut. Yang ketiga, tadi kita baru 2 ya. Bagaimana cara kita untuk menjadi orang yang tawakal? Yang pertama, hati kita harus tulus karena Allah. Yang kedua, ibadahnya juga harus bagus. Yang ketiga, istiqamatul hayat, hidup yang lurus. Nggak usah neko-neko kalau misalkan kita ingin tawakal kepada Allah. Jangankan kita melanggar aturan Allah, melanggar aturan yang dibuat manusia aja takutnya luar biasa. Betul ya? Kita misalkan jalan pakai kendaraan, lewat pas banget lampu merah, kita lewat, di depan ada polisi. Polisi prit aja, gelisah nggak kita? Gelisah nggak? Padahal belum tentu meliwitan kita itu. Ya, bisa jadi meliwitin orang yang di sebelah sana. Kita udah lakukan, hancur, upaya sama kita ada. Kalau misalkan itu kita dengan melanggar aturan yang dibuat manusia sedemikian rupa, apakah lagi kalau misalkan kita berani melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nauzubillah ini nggak bakal turun keberkahan kepada kita ikhwan. Orang-orang yang betul-betul lurus hidupnya ngikutin aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka insya Allah sudah dipastikan menjadi orang yang paling bahagia di dunia dan juga pasti akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak nanti. Sebetulnya Pak, aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala gampang kalau misalkan kita mau sungguh-sungguh mah. Cuma terkadang kitanya aja belum rada mau ikutin aturan Allah. Kan begitu ya. Apalagi kalau misalkan kita dibenturkan dengan kebutuhan duniawi kita. Siapa sih orang yang gak seneng, gak cinta sama dunia? Semua orang cinta. Nggak dilarang kita senang sama dunia. Yang dilarang itu kalau cintanya kelewat, bahkan bisa meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalai dari mengingat Allah. Itu yang dilarang oleh agama kita.
Tapi kalau misalkan cinta kita itu sepadan dengan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka silahkan. Bahkan dunia ini diciptakan sebetulnya buat kita nih, orang-orang beriman. Kan perbedaan hamba Allah dengan hamba dunia dikit sebetulnya. Ya, kalau hamba dunia mencari dunia dengan begitu gigih dan giatnya, ketika mereka mendapatkan dunia, mereka hanya menjadikan dunia untuk memuaskan hawa nafsunya. Berbeda dengan hamba Allah. Kalau mereka mencari dunia dengan begitu gigih dan giatnya, ketika mereka mendapatkan dunia, mereka jadikan dunia untuk bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua-duanya sama gigih dan giatnya, yang membedakan mereka motivasi dan tujuan. Setuju ini? Jadi nggak boleh orang beriman itu malas-malasan mencari dunia, salah. Ya. Oleh karenanya ikhwatul iman rahimakumullah, yuk kita sama-sama berusaha sekuat tenaga menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ngikutin aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupannya. Kalau kita ngikutin aturan Allah, insya Allah kita gak bakal bentrok juga dengan aturan manusia, insya Allah. Yang keempat, husnul ikhtiyar. Usaha kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang tawakal, yaitu kita dengan penuh sungguh-sungguh ikhtiar mencari segala sesuatu yang bisa menjadikan kehidupan kita bahagia, bukan cuma kehidupan kita di dunia saja, tetapi mudah-mudahan kita menjadi orang yang paling bahagia ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ngomongin dunia mah sebetulnya nggak bakal ada habisnya. Ya, kan kita lihat zaman sekarang, masya Allah, orang amat dunia, masya Allah, udah nggak penting lagi halal haram, ditabrak semuanya. Bahkan nauzubillah ada yang bilang, jangankan yang halal, yang haram aja susah. Ini jangan sampai terucap dari orang beriman. Ya, demi Allah, bumi Allah itu luas. Pasti rezeki itu kita akan dapatkan. Yang penting gimana prosesnya, dan ketika kita mendapatkannya, kita keluarkan sesuai dengan aturan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhwatul iman rahimakumullah, banyak sekali memberikan pelajaran berharga kepada kita di dalam kehidupan kalau kita mau sedikit merenung tentangnya. Contoh aja, tahu cecek Pak? Ini sering juga disampaikan oleh guru kita mungkin di pengajian. Tahu cecek? Tahu cecek? Udah hilang juga cecek ini ya. Apa makanan cecek Pak? Nyamuk. Cecek punya sayap enggak? Hah? Nyamuk bisa terbang nggak? Bisa, tapi alhamdulillah ini ya, nggak pernah kita lihat cecek baris bawa spanduk demo sama Allah. Ya Allah, makanan saya semuanya bersayap, kenapa saya nggak bisa terbang? Pernah melihat cecek begitu? Enggak. Kalau misalkan kita mau teliti lagi, mohon maaf ini Pak ya, kotoran cecek pernah nggak kita teliti? Ini jangan-jangan kita bisa jadi profesor ini gara-gara kotoran ceceknya. Pernah Pak? Pernah lihat kotoran cecek? Ini susah juga kalau nggak pernah lihat ya. Itu kalau kita perhatiin dengan sesama Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kotoran cecek yang sekarang sama yang kemarin gedenya sama. Itu tanda tuh makanan yang dikonsumsi oleh cecek ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit pun nggak berkurang, gedenya sama. Itu cecek ya, yang nggak bisa terbang. Kan begitu. Pelajaran yang ketiga, kira-kira menurut rasio kita aja ya, yang ngedeketin cecek ke nyamuk atau nyamuk ke cecek? Nah, mana yang ngedeketin? Mana? Nyamuk ke? Subhanallah. Tuh rizki sebetulnya. Rizki kita tuh deket banget Pak, tinggal kita nyomotnya. Nah begitu. Mungkin belum semaksimal mungkin kita mengambil rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rizki itu dekat, luar biasa. Apalagi kita ini ya, menjadi orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk yang paling bagus ciptaannya. Kan begitu. Jangan kalah kita sama kudanil, mohon maaf ini. Ya, kudanil kerjanya berendam gemuk Pak. Ya. Tahu kudanil? Kerjanya ngapain?
nggak pusing dia itu berebutan makanan, betul ya. Santai aja di kolom. Alhamdulillah gemuk, nggak pernah saya ngeliat udang yang kurus ya. Maksudnya biar malu kita kepada orang yang rakus sama dunia sampai udah gak kenal lagi halal haram, sampai menjalankan setiap segala macam cara yang penting tujuannya tercapai, udah gak penting lagi Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah ini dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidaklah ada satu ekor hewan melata pun di muka bumi ini kecuali Allah yang tanggung rizkinya, apalagi kita umat manusia. Yang terakhir, alhamdulillah, mudah-mudahan berhentiin. Sumbingah biasanya Pak kalau udah terakhir, dawamut taubah, taubat yang terus menerus. Ayo ikhwatan iman rahimakumullah, bulan Ramadan ini merupakan momen yang paling pas mungkin buat kita untuk menggugurkan setiap kesalahan dan dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tobat kita, makhluk kita amal Rasul ya, yang dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dulu, yang sekarang dan yang akan datang. Istighfarnya, minta ampunnya kepada Allah Subhanahu wa taala enggak kurang 70 sampai 100 kali. Pertanyaannya, kita udah berapa kali baca istighfar hari ini? Alhamdulillah kalau udah ada yang 100, alhamdulillah. Kalau misalkan belum, ayo sama-sama kita baca istighfar banyak-banyak ya. Jangan kalah kita sama Rasul. Rasul gak pernah kurang tuh 70 sampai 100 kali, apalagi kita yang setiap saat mungkin melakukan dosa. Demikian ikhwatul iman rahimakumullah, kesimpulannya, dari sekian banyak cara kita untuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ada 5. 1. Salimul qalbi, hati yang tulus. Yang kedua, husnul ibadah, ibadah yang bagus. Kemudian yang ketiga, istiqamatul hayah, hidup yang lurus. Kemudian yang keempat, husnul ikhtiyar, ikhtiar yang serius. Kemudian yang terakhir, dawam taubat, taubat yang terus menerus. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على